Hai guys, selamat datang lagi di channel YouTube gua, Winas Vlog. Makasih banget buat temen-temen yang udah nonton vlog YouTube gua. Walaupun gua tuh jarang banget upload karena kesibukan dan males juga ngedit video ya. Nah, seperti yang mungkin kalau misalkan kalian subscriber gua yang nge-follow gua di Instagram, kalian juga pasti kayak ngamatin kayaknya kok gue pindahan gitu ya. Beberapa ada yang bukan WhatsApp, DM Instagram gua sih soal pindah tempat tinggal ini. Ya bener banget, gua pindah tempat tinggal, udah nemu kamar. Nah, gue tuh mau cerita sama teman-teman semua gimana sih sulitnya nyari kamar di Köln. Jadi dulu tuh gue juga sempet bikin video tentang gue tuh kesulitan nyari kamar di Köln, makanya gue tinggal dulu di rumah ibunya Yan. Nah, karena sekarang gue udah nemu kamar sendiri di tempat lain gitu ya, nggak sama mereka lagi, makanya ya gue bersyukur banget sih. Cuma sedih juga ya pasti, dan gue pengen sharing juga sama teman-teman semua gimana gue bisa dapetin kamar ini. Temen yang udah tinggal di Jerman, teman-teman pasti tahu ya gimana sulitnya nyari tempat tinggal di sini, nyari bahkan yang orang Jermannya sendiri pun mereka tuh ngerasa kesulitan nyari tempat tinggal ya, baik Wohnung apalagi rumah ya, udah mahal gitu. Wohnung juga mahal sih di sini. Ya bukan berarti nggak bisa ya mendapatkan, bisa-bisa aja sih, asalkan kita nggak terlalu banyak kriteria dan nerima-nerima aja gitu. Nah, gue dapetin kamar ini, gue belum mau kasih unjuk sama kalian dulu karena kamarnya masih kosong. Karena gue tuh baru pindahan awal April, dan itu pun gue selesai liburan dari Munchen, gue langsung pindahan karena gue dapat liburan dari sekolah itu 2 minggu dari sekolah tempat gue kerja. Makanya seminggunya gue pakai ke Munchen dan seminggunya lagi gue pakai buat bebenah pindahan gitu lah ya. Kamar ini tuh gue dapet dari internet, dari website WG Gesu. Mungkin teman-teman yang udah tinggal di Jerman ya, orang-orang Indo mungkin udah paham banget nih tentang website ini, udah tahu banget lah ya, udah terkenal banget. Gue dapet dari website itu untuk 3 bulan aja. Nah, jadi setelah 3 bulan tuh gue harus pindah lagi. Makanya gue tuh nggak mau beli mobil atau nggak mau beli peralatan banyak-banyak yang susah diangkat dulu, karena gue berpikirnya nggak mau lama-lama. Bukan nggak mau lama-lama sih, karena memang apa ya, gue berpikir awalnya tuh gue pengen coba dulu kayak gimana, gue ngeliat sikonnya dulu. Makanya gue 3 bulan aja, dan kebetulan juga si Hauptmieterin di sini atau jadi di Jerman itu kalau misalkan kita tinggal di suatu WG ya, WG itu artinya Wohngemeinschaft, kita tinggal bareng-bareng satu rumah gitu, kayak dihuni beberapa orang ya. Nah, si Hauptmieternya itu, si yang menandatangani vertragnya, yang tanggung jawab atas satu rumah ini itu, dia juga bakalan pindah sama pasangannya. Makanya karena gue kan masih belum punya pekerjaan tetap di Jerman, atau temen samping kamar gue juga, karena di sini tinggal 4 orang, 2 mahasiswa, 2 lagi yang punya gitu. Jadi karena kita berdua sesama anak sekolah gitu loh ya, masih belum punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap, makanya kita nggak bisa bertanggung jawab atas rumah ini yang mengharuskan gue pindah ya. Jadi gue di sini cuma 3 bulan aja, tapi gue bersyukur banget karena di sini tuh enak, fasilitasnya juga lengkap ya, terus juga lumayan murah untuk kawasan Köln, kawasan selatan Köln ya. Terus juga gue berpikir kalau misalkan gue udah terjun langsung ke dunia perwegaan ini, perkos-kosan ini, mungkin dengan begitu gue langsung dapet banyak info tentang kamar kosong dibanding gue hanya nungguin lewat internet atau gue cari-cari lewat internet. Kan kalau misalkan kita udah tinggal di satu tempat, pasti ada aja info yang didengar gitu dari mulut ke mulut gitu. Jadi susah banget ini cari posisi yang tepat ya. Seperti teman-teman lihat ya di samping sini itu, gue udah masang bingkai, tapi gue belum pasang foto dalam-dalamnya karena memang gue belum sempet, akak males buat nanti, mungkin bakalan gue lakuin minggu depan. Terus juga gue di sini dapat tempat tidur, dapat meja belajar ya, terus dapat sofa juga. Nah, di Jerman itu nggak semua WG atau kamar ya itu dapat fasilitas atau dapat apa ya bahasa Indonesianya, mobil gitulah ya, kayak tempat tidur segala macam. Jadi kalau kalian mau mau cari kamar di Jerman, kalian harus tanya-tanya yang lebih detailnya apakah dapat atau enggak. Untuk orang asing seperti gua yang memang di sini cuma pengen sekolah, atau kalian pengen Ausbildung atau kuliah,
Mungkin kalau gue saranin lebih baik cari kamarnya tuh yang udah mobil gitu ya. Tapi ini tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau gue tuh kayak kalau misalkan kamarnya masih kosong, kayak belum ada tempat tidur segala macam, meja belajar. Sebenarnya di sini murah sih kalau kalian mau cari-cari gitu ya. Cuma tuh yang mahal itu tuh kayak ongkos kirimnya sama transportasinya, kayak ngebawanya gitu loh. Jadi lebih baik, atau kalau menurut gue pribadi ya, lebih enak sih kamar yang memang udah ada istilahnya hal-hal yang penting banget lah buat kita, kayak misalkan tempat tidur, meja belajar, atau ya sofa kayak gini mah kayak cuma tambahan gitu ya. Cuma kayak meja belajar sama tempat tidur atau lemari juga itu lumayan penting kalau misalkan kalian mau cari kamar di Jakarta. Seperti yang awal gue bilang tadi, gue cuma 3 bulan karena selanjutnya gue bakalan cari kamar mungkin yang apa namanya, yang lebih bagus. Bukan di sini berarti nggak bagus sih, cuma ya yang lebih baik aja gitu. Dan memang cuma di sini sampai 3 bulan aja, makanya ya udah. Gitu. Mungkin di next vlog berikutnya gue bakalan kasih room tournya ya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan barang-barang gue udah agak lumayan, ini kalian lihat aja. Oh iya, gue tuh tinggal di atas gitu, di dah ya, makanya ini dahnya kelihatan gitu. Di dah kamar gue nulis tuh, itunya aja tuh belum gue pasang, jadi ini masih kosong. Depan gue masih tempat tidur, masih ya bener-bener kosong banget lah kalau menurut gue. Gue sekarang lagi ada di dapur. Tadinya gue berpikir kalau misalkan gue mungkin bakalan room tour gitu buat video selanjutnya, tapi karena saat ini teman-teman gue lagi nggak ada ya, mumpung mereka lagi nggak ada, makanya, tapi gue pastinya sebelum upload gue bakalan minta izin sama mereka dulu ya, boleh atau enggak. Gue nggak bakal shoot kamar mereka, gue cuma shoot ruangan-ruangan yang memang kita pakai bersama. Jadi yang memang gue juga punya hak untuk ada di sini gitu ya. Nah, yang pertama ini ada dapur. Nah, dapurnya kurang lebih kayak gini ya. Jadi di situ ada lemari buat lemari buat taruh piring-piring. Terus di situ ada meja makan gitu, modelannya tuh kayak bar gitu ya. Nah, terus abis itu di sini ada mesin cuci piring. Bentar, gue balik dulu deh kameranya. Jadi di sini ada mesin buat cuci piring ya. Ini memang udah mungkin agak lama, jadinya udah nggak baru lagi, nggak terlihat baru lagi. Ya, dapurnya kayak gini sih guys, standarnya dapur orang Jerman ya. Tapi menurut gue bagus sih dapurnya, tuh ada minyak-minyak. Jadi gue tuh di sini tiap bulan selain gue bayar mitenya ya, jadi gue juga bayar uang tambahan lagi sebesar 100 euro untuk uang makan mereka bilangnya ya. Jadi kita tuh pesan makanan gitu, mereka di sini tuh vegetarian semua, jadi mereka nggak makan dan telur masih makan sih. Jadi kita beli makan itu sama-sama, tapi kalau gue misalkan emang pengen beli makan yang lain ya boleh-boleh aja ya. Cuma emang kayak uang 100 euro itu emang harus ditaruh gitu, uang kas gitu, supaya buat beli kebutuhan kayak tisu toilet, terus apa namanya nih, sabun kayak semacamnya gitulah. Dan kita tuh memang makanan apapun yang ada di sini itu kita bagi, kita mau makan apapun yang ada di sini boleh-boleh aja, sah-sah aja. Jadi gue tunjukin juga ya, gue tunjukin lagi. Di sini ada bumbu-bumbu, terus ada strawberry. Di sini tempat kopi ya, terus tempat buat bikin toast atau manasin roti, manasin daging atau ayam. Terus di sini ada buat bikin busa susu apa sih yang di atasnya kalau misalkan mau bikin cappuccino gitu loh. Jadi susunya agak kayak berbusa gitu, syuam ya. Ini tempat kopinya, gue seneng banget sih bikin kopi di sini tuh, gampang banget. Dan di sini juga itu sebenarnya gue udah nge-shoot banyak momen, tapi ternyata nggak ke-save gara-gara ini gue kartu memorinya habis. Nah, gue mau ngejelasin singkat aja. Di sini juga tadi ada mesin cucinya ya. Jadi ada mesin cuci yang buat ngeringin sama yang buat nyucinya. Jadi kita nggak perlu buat ngejemur-jemurin lagi gitu, karena nggak ada lahan juga kali ya, maksudnya nggak ada tempat di sini. Makanya dipakein gituan. Tapi bener-bener enak banget sih kalau menurut gue. Lalu kita juga ada jadwal piket guys. Jadi tiap bulannya itu tugasnya beda-beda. Kayak misalkan bulan ini tugas gue itu ngebersihin dapur, piket gue. Ada yang piketnya juga ngebersihin balkon atas, atau ada juga yang piketnya ngebersihin kamar mandi atau jalanan, lantai-lantai gitu.
Nah sekarang gue mau kasih lihat sama temen-temen semua kamar mandinya ya. Kamar mandinya standar sih. Tada, bentar, ini terang banget guys. Oke, nah ini jadi kayak normal kamar mandi manusia ya. Jadi ada showernya, tempat buat mandinya, tapi di sini kekurangannya itu nggak ada baduaninya atau nggak ada yang buat berendamnya itu bathtubnya. Terus di sini juga ada tempat buat naro barang-barang perempuan ya. Tipe cewek banget. Terus wash baconnya, terus ada toiletnya ya. Jadi ada tempat buat naro anduk-anduk di situ ya, sama tempat-tempat buat naro hair dryer atau catokan gua. Nah jadi gitu aja sih kurang lebih ruangan-ruangan yang ada di WG kita ini atau rumah kita ini yang kita tinggali bareng-bareng bersama.